Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas garis dan sudut, yaitu pada materi hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Untuk yang pertama, perhatikan gambar berikut ini di mana terdapat garis K dan garis L, lalu juga terdapat titik K, titik M, titik L, dan titik N. Maaf, itu sebetulnya itu titik N. Di mana titik-titik K, L, M, dan N ini merupakan titik-titik interior atau berada di daerah dalam garis K dan L. Selanjutnya, pada gambar berikut ini masih terdapat garis K dan L di mana terdapat titik O, P, Q, R, dan S, yaitu titik-titik eksterior atau berada di daerah luar garis K dan L. Bisa membedakan ya di mana titik yang berada di dalam atau di luar garis K dan L. Selanjutnya, di sini terdapat garis K dan L lagi, akan tetapi terdapat garis M yang memotong garis K dan L itu sendiri. Di sini terdapat titik K dan titik N. Apa hubungannya? Hubungan dari titik K dan dengan titik N ini merupakan titik-titik yang saling berseberangan. Berseberangan di daerah interior atau dalam garis K dan L. Selanjutnya, di sini ada titik M dan titik L. Sama ya, titik M dengan titik L juga merupakan titik yang saling berseberangan di daerah interior atau dalam garis K dan L. Jadi titik K dengan titik N berseberangan, titik M dengan titik L berseberangan. Titik selanjutnya yaitu ada titik O, titik P, titik S yang merupakan titik-titik yang saling berseberangan di daerah eksterior atau luar garis K dan L. Selanjutnya ada titik Q dan titik R yang juga berseberangan di daerah luar garis K dan L. Bisa membedakan ya di mana titik yang saling berseberangan di dalam garis dan titik yang berseberangan di luar garis. Oke. Lanjut. Di sini masih terdapat garis K dan L yang dipotong oleh garis M. Yaitu kita akan membahas sudut-sudut luar. Apa saja sudut luar? Di sini ada sudut A1, sudut A2, sudut B3, dan sudut B4. Bisa dilihat ya bahwa keempat sudut ini terletak di luar garis K dan L. Oke. Jadi sudut A1, sudut A2, sudut B3, sudut B4 merupakan sudut-sudut luar. Sama halnya seperti tadi titik-titik yang berada di luar garis KL. Ya, tetapi ini membahas mengenai sudutnya. Oke, lanjut ke sudut-sudut dalam. Terdapat sudut A4, sudut A3, sudut B2, sudut B1. Nah, yang merupakan sudut-sudut dalam. Dapat dipahami, bisa membedakan ya, di mana sudut yang berada di luar garis KL dan sudut yang berada di dalam garis KL. Kita lanjut. Sudut-sudut berseberangan. Kita lihat di gambar ya, apakah itu sudut-sudut berseberangan. Yang pertama ada sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan adalah suatu pasangan sudut yang terletak di bagian dalam, serta posisinya saling berseberangan dan memiliki besar sudut yang sama. Ini sama halnya dengan titik berseberangan dalam garis KL tadi ya, tetapi ini
kita membahas mengenai sudutnya. Kita lihat di sini ada sudut A4 yang berseberangan dengan sudut B2. Sehingga besar sudut A4 dan B2 itu sama besar. Selanjutnya, di sini ada sudut A3 berseberangan dengan sudut B1. Sehingga sudut A3 dan sudut B1 itu sama besar. Selanjutnya, untuk sudut luar berseberangan, yaitu suatu pasangan sudut yang terletak di bagian luar, serta posisinya saling berseberangan dan memiliki besar sudut yang sama. Oke, kita lihat di sini ada sudut A1 berseberangan luar dengan sudut B3. Sehingga besar sudutnya pun sama. Lanjut, di sini ada sudut A2 yang berseberangan luar dengan sudut B4 sehingga besar sudutnya pun sama. Oke. Bisa dilihat di sini sudut-sudutnya memiliki warna tersendiri sehingga akan memudahkan kalian untuk membedakan mana sudut dalam berseberangan antara A4 dengan B2 dengan pasangan sudut yang A3 dengan B1. Begitupun juga sudut luar berseberangan. Kita lanjut. Ada sudut sepihak. Yang pertama sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak itu sendiri merupakan suatu pasangan sudut yang terletak di bagian dalam serta posisinya terletak pada sisi yang sama. Jika besar sudut dijumlahkan, maka jumlah besar sudut keduanya adalah 180 derajat. Kita lihat seperti apa sudut dalam sepihak. Di sini ada sudut A4. Ternyata memiliki posisi yang sama dengan sudut B1. Sehingga sudut A4 dengan besar sudut B1 apabila dijumlahkan menjadi 180 derajat besarnya. Lanjut, ada apa lagi di sini? Sudut A3 dengan sudut B2. Sehingga apabila besar sudut A3 ditambah dengan besar sudut B2 itu sama dengan 180 derajat. Nah, itu merupakan sudut dalam sepihak ya. Pasangannya sudah diberi warna sehingga akan memudahkan kalian juga. Selanjutnya di sini ada sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak yaitu suatu pasangan sudut yang terletak di bagian luar serta posisinya terletak pada sisi yang sama. Jika besar sudut dijumlahkan, maka jumlah besar sudut keduanya adalah 180 derajat. Sama seperti sudut dalam sepihak tadi ya. Di sini ada sudut A1 dengan sudut B4. Lanjut, ada sudut A2 dengan sudut B3. Yang membedakan hanyalah letak di dalam atau di luar garis KL-nya saja ya. Kita lanjut. Baik, di sini ada sudut-sudut sehadap. Apa itu sudut-sudut sehadap? Sudut sehadap ini merupakan suatu pasangan sudut yang mempunyai posisi yang sama serta besar sudut yang sama pula. Yang membedakan antara sudut sepihak dan sudut sehadap tadi yaitu kalau sudut sepihak jumlah besar sudut apabila dijumlahkan 180 derajat. Sedangkan sudut sehadap itu memiliki besar sudut yang sama. Di sini ada sudut A1 dengan B1. Terlihat ya posisinya itu menghadap ke atas. Ya maksudnya ada di atas ya. A1 dan B1 posisinya sama dan besar sudutnya pun sama. Lanjut, di sini ada A2, sudut A2 dengan sudut B2. Ya, posisinya sama, maka besar sudutnya pun sama. Lanjut, A3 dengan B3, A4 dengan B4. Sudah Ibu beri warna sehingga akan memudahkan kalian untuk memasangkan mana sudut-sudut yang sehadap. Oke, semoga dapat dipahami.
Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan contoh soal. Di sini perhatikan gambarnya. Tentukanlah nilai X dan berapa besar sudut O. Sudut O ya. Yang pertama kita akan mencari nilai X terlebih dahulu. Kita lihat sudut 50 derajat. Ini merupakan sudut luar sepihak dengan sudut yang bernilai 2X. Sehingga apabila besar sudut 50 derajat ini dijumlahkan dengan nilai 2X sama dengan 180 derajat. Lalu kita akan mencari X sehingga 50 derajat. Kita pindah ruas menjadi dikurang ya. 180 derajat dikurangi 50 derajat sama dengan 130 derajat. Sehingga nilai 2X itu sama dengan 130 derajat. Lalu bagaimana dengan nilai X? Nilai X-nya itu sama dengan 130 derajat dibagi 2, sama dengan 65 derajat. Jadi nilai X itu sendiri 65 derajat. Lalu bagaimana dengan besar sudut O? Besar sudut O ini sama dengan 2X. Kenapa? Karena merupakan sudut yang sehadap. Ya. Oleh karena itu, sudut O sama dengan 130 derajat. Karena 2X sendiri tadi nilainya 130 derajat. Atau kita juga bisa mencarinya dengan sudut yang 50 derajat dijumlahkan dengan besar sudut O itu sama dengan 180 derajat. Karena merupakan sudut berpelurus. Ya, masih ingat dengan sudut berpelurus? Di mana jumlah keseluruhan sudutnya itu 180 derajat. Oleh karena itu, sudut 50 derajat ditambah dengan besar sudut 0, sudut O maksud Ibu, sama dengan 180 derajat. Sehingga untuk mencari sudut O itu 180 derajat dikurangi 50 derajat. Sehingga sudut O-nya sama dengan 130 derajat. Silahkan dipahami. Oke, jadi kita sudah menentukan nilai X dan besar sudut O-nya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini ada gambar. Perhatikan ya. Terdapat 2 garis sejajar, lalu di situ kita lihat ternyata ada 2 buah segitiga ya. Tentukan besar sudut X, Y, dan Z. Yang pertama, kita akan mencari besar sudut X terlebih dahulu. Untuk sudut X sendiri, kita bisa langsung menentukan ya, sama dengan 70 derajat. Mengapa? Karena sudut X ini berseberangan, tepatnya sudut dalam berseberangan ya, dengan 70 derajat. Sehingga besar sudutnya sama. Lanjut, untuk besar sudut Y. Besar sudut Y, kita lihat di sini yang 50 derajat itu berseberangan dalam ya, dengan sudah ditandai dengan yang merah bahwa 50 derajat itu sama dengan sudut seberangnya ya. Sehingga untuk mencari Y kita bisa menjumlahkan dengan 50 derajat itu sendiri. Karena sudut Y ditambah dengan sudut 50 derajat itu jumlahnya 180 derajat. Karena merupakan sudut berpelurus. Sehingga sudut Y kita dapat mencarinya dengan 180 derajat dikurangi 50 derajat. 50 derajatnya pindah ruas. Jadi sudut Y-nya itu 130 derajat. Lanjut, untuk besar sudut Z. Untuk besar sudut Z di sini dapat dicari dengan menggunakan jumlah sudut segitiga. Jumlah sudut segitiga itu sendiri adalah 180 derajat. Di sini terdapat segitiga yang terbentuk oleh sudut 70 derajat ditambah sudut 50 derajat yang tadi ya, karena dalam berseberangan. Ditambah itu sudut Z ya, maaf tidak terbaca. Di situ sudut Z maksudnya.
sama dengan 180 derajat. Lalu untuk mencari sudut Z bagaimana? Caranya kita pindah ruas sudut 70 derajat dan sudut 50 derajat. Sehingga 180 derajat karena pindah ruas sehingga dikurangi oleh 70 dan dikurangi oleh 50 derajat. Nah, sama dengan 60 derajat. Oleh karena itu besar sudut Z-nya sama dengan 60 derajat. Semoga dapat dipahami. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa mencari referensi lainnya, bisa membaca buku paket atau bisa mencari di internet atau YouTube. Oke. Dicukupkan sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.